Halo, perkenalkan nama saya Ruth Angelika Manurung dengan NIM 11S23027 dari Prodi Informatika Angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas PBO pertama saya. Adapun tujuan dari presentasi dari tugas ini adalah untuk memberikan pemahaman konsep dari tugas yang telah saya kerjakan. Kemudian, untuk memperkuat pemahaman teori dengan contoh-contoh yang akan saya berikan nanti ketika saya mempresentasikan tugas saya tersebut. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan dari keahlian pemrograman saya. Di sini kita masuk kepada kode SK pertama. Di sini ada fungsi deklarasi variabel dan input. Program dimulai dengan meminta input ukuran matriks N ke N dari pengguna. N adalah bilangan bulat yang menunjukkan ukuran matriks N kali N. Setelah itu, matriks-matriks dengan ukuran N kali N diinisialisasikan dengan elemen-elemennya, dimasukkan satu persatu oleh pengguna. Kemudian, menghitung jumlah diagonalnya. Diagonal kiri ke kanan. Ini adalah jumlah elemen-elemen dari kiri, atas, ke kanan, bawah dari matriks. Elemen-elemen ini diakses dengan indeks yang sama, yaitu I, I, selama iterasi. Kemudian diagonal kanan ke kiri. Diagonal ini adalah jumlah elemen-elemen dari kanan atas ke kiri bawah dari matriks. Elemen-elemen ini diakses dengan indeks I, N kurang I kurang 1 selama iterasi. Kemudian ada fungsi untuk mencetak elemen diagonal dan hasil jumlahnya. Program ini mencetak elemen-elemen yang termasuk dalam diagonal kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Kemudian mencetak jumlah dari masing-masing diagonal. Kemudian fungsi untuk menghitung selisih absolutnya. Setelah menghitung kedua jumlah diagonal, program menghitung selisih absolut antara diagonal kiri ke kanan dan diagonal kanan ke kiri menggunakan fungsi math.abs. Kemudian ada fungsi untuk mencetak selisih absolut. Diagonal kiri ke kanan, elemen-elemen ini adalah 11. Hasil selisih absolut dicetak ke layar. Kemudian untuk outputnya, di sini kita akan menggunakan sebagai Java sk1-11s23027.java. Kemudian untuk memanggil programnya, kita akan memanggilnya dengan Java sk_11s23027. Kita akan lanjutkan dari pemanggilan program yang tadi. Di sini untuk memanggil programnya kita akan menuliskan sebagai Java sk1_11s23027. Di sini kita akan membuat inputannya sebagai 3, 11, 2, 4, 5, 6, 10, 8, min 12. Berikut ini adalah output dari inputan yang telah kita masukkan ke dalam kodenya. Diagonal kiri ke kanan. Elemen-elemen ini adalah misalnya seperti tadi, yaitu 11, 5, dan min 12. Jumlahnya adalah, jika kita jumlahkan diagonal dari kiri ke kanannya, adalah kita akan mendapatkan nilai 4. Kemudian dengan diagonal kanan ke kirinya, yaitu 4, 5, dan 10. Jumlahnya adalah 19. Kemudian untuk mencari selisih absolutnya,
Selisih absolutnya adalah antara 4 dan 19. Untuk mencari selisihnya, kita perlu mengurangkan dari diagonal kiri dan diagonal kanan tersebut, yaitu kita mendapatkan hasil absolut 15. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam kode SK yang kedua. Fungsi yang ada pada kode di sini adalah seperti import package. Pertama-tama, program ini mengimpor beberapa library atau package yang dibutuhkan. Misalnya ada java.util.locale. Seperti berikut. Dan util scanner dan text format. Kemudian untuk fungsi-fungsinya tersebut ini yang pertama ini adalah untuk pengaturan lokal, misalnya untuk pengaturan angka atau tanggal sesuai dengan budaya tertentu. Kemudian untuk membaca input dari pengguna dan membuat format angka agar ditampilkan dengan cara tertentu. Kemudian ada deklarasi kelasnya. Program ini memiliki sebuah kelas bernama SK211S23027. Nama kelas ini sepertinya tidak begitu penting, mungkin hanya nama kode tugas atau semacamnya. Kemudian ada main methodnya. Dari dalam public static void main string, kemudian kurung siku ARGS, program mulai berjalan ini adalah pintu masuk dari program Java. Kita akan lanjut yaitu kemudian ada main method. Eh, Setelah main method adalah buat scanner. Buat scanner cool sama dengan scanner system.in. Di sini kita buat objek scanner yang diberi nama cool. Objek ini digunakan untuk mengambil input dari keyboard. Kemudian ada untuk input ukuran array-nya, program meminta pengguna untuk memasukkan ukuran array, yaitu berapa banyak angka yang akan kita masukkan nanti. Kemudian deklarasi array-nya, ini membuat sebuah array bernama ARR dengan ukuran N yang sudah ditentukan pengguna. Kemudian untuk hitung positif, negatif, dan netralnya. Berikut ini. Ada 3 variabel untuk menghitung jumlah angka positif, negatif, dan netral. Yaitu count positif, count negatif, dan netral count. Setelah menghitung jumlah angka positif, negatif, dan netral, kita menghitung rasio atau atau proporsi dari masing-masing jumlah tersebut terhadap total angka yang dimasukkan. Format angkanya, eh, di sini kita membuat objek formatter yang memformat angka menggunakan format angka seperti Prancis, yaitu menggunakan koma sebagai tanda desimal. Dan untuk cetak hasilnya, program mencetak hasil berupa jumlah rasio angka positif, netral, dan negatif. Formatter dari format digunakan untuk memformat angka rasio sehingga terlihat lebih rapi dengan 2 angka belakang koma. Untuk penjelasan dari outputnya, di sini kita akan menamai atau menandai dari program yang kedua ini sebagai Java SK2 S23027.java. Kemudian untuk menjalankan program tersebut, kita akan memanggil code-nya ini, yaitu seperti Java SK2 11 SK2 underscore 11 S23027 dot Java. Sorry, maksud saya sampai situ aja. Nah, kemudian untuk outputnya, untuk mendapatkan output yang diinginkan, kita akan memasukkan input sebagai berikut ini. Misalnya, kita akan memasukkan input sebagai 6, min 4, 3,
min 9, 0, 4, 1. Di sini kita mendapatkan nilai positifnya 0,50, netralnya 0,17, dan negatifnya 0,33. Nah, iterasi menuju setiap elemen di array-nya yaitu min 4 negatif sebagai kon negatif menjadi 1. Kemudian 3 sebagai kon positifnya menjadi 1. Dan min 9 sehingga kon negatifnya menjadi 2. Dan 4 positif sehingga kon positifnya menjadi 2. 1 positif sehingga kon positifnya menjadi 3. 0 netral sehingga kon netralnya menjadi 1. Untuk mencari rasio positifnya ini, kita memerlukan kon positif per N sama dengan 3/6. Tadi kita menemukan dari kon positifnya adalah 3 dengan per 6, yaitu jumlah dari inputan yang kita masukkan. Yaitu kita mendapatkan nilai sebagai 0,50. Kemudian untuk rasio negatifnya, yaitu kon negatif per N. Yaitu kita mendapatkan 2 kon negatif dan per 6, yaitu 0,3333. Dan untuk netralnya kita mendapatkan 0,17 dari kon netral per N, yaitu 1/6. Nah, dan untuk kode yang ketiga, di kode ketiga ini, import java.util.scanner ini yaitu untuk mengimport kelas scanner untuk mendapatkan input dari pengguna. Dan untuk public SK3 ini yaitu seperti sebelumnya untuk penamaan dari tugas yang telah diberikan. Yaitu untuk menentukan kelas publiknya yang bernama NIM saya. Kemudian fungsi public staticnya ini untuk menentukan metode utama titik masuk program. Dan scanner SG ini membuat objek bernama scanner untuk membaca input dari konsol. Kemudian int min-nya ini untuk menginisialisasi variabel min untuk menyimpan jumlah minimum awalnya. Dan int max-nya ini untuk menyimpan jumlah maksimum awalnya. Menyimpan jumlah maksimum. Awalnya di sini adalah awalnya kita bikin sebagai 0. Kemudian int arr-nya ini untuk membuat array integer bernama arr untuk menyimpan input. Pengguna ya ukurannya itu yaitu 5, membuat array integer lain bernama arr ori. Int ubahnya ini untuk mendeklarasikan variabel integer ubah yang digunakan untuk penyimpanan sementara selama proses pengurutan. Dan for-nya ini yaitu perulangan bersarang ini mengimplementasikan algoritma penurutan gelembung. Dan for yang untuk yang ini yang berikut ini, untuk perulangan ini berulang 4 kali untuk menghitung jumlah. Dan mengenai habis itu, sistem output-nya itu yaitu mencetak min sama dengan ke konsol. Dan int count-nya itu untuk menginisialisasikan variabel menghitung count untuk melacak jumlah elemen yang dicetak. Dan if-nya itu untuk memeriksa apakah elemen dari arr ori kurang dari atau sama dengan elemen keempat di array untuk arr dan apakah count kurang dari 4 untuk mencetak hingga 4. Untuk pencetakan hingga 4. Di sini kita akan menamai dari program ketiga ini sebagai kurang lebih seperti yang tadi, yaitu Java SK3 underscore 11 S23027.java. Dan kita akan memanggil kode programnya ini sebagai Java SK3 underscore 11 S23027. Untuk inputannya ini kita akan memasukkan sesuai dengan yang di modul, yaitu 1, 2, 3, 4,
5. Di sini diperoleh nilai minimumnya itu yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Dan nilai maksimum dari inputan yang kita masukkan adalah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 14. Nilai minimum ini kenapa hanya 1 sampai 4 saja yang ditambahkan? Karena yang program yang dapat berulangnya itu hanya terjadi 4 kali, dengan kita akan mencari nilai yang seminimum-minimumnya namun tidak berulang dengan angka yang sama. Jadi kita memperoleh nilai minimum 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Dan begitu juga lah dengan nilai maksimumnya. Untuk memperoleh nilai yang semaksimum-maksimumnya, dan hanya dengan 4 angka dan tidak berulang, kita hanya mendapatkan yaitu 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dengan nilai sama dengan 14. Baiklah, demikian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan dan susah dipahami, saya mohon maaf dan terima kasih.